Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sejarah dan gaya arsitektur tiga bangunan yang ada di Kota Malang pada era 1950 untuk mata kuliah budaya visual. Oke, selanjutnya berikut tema kelompok kami. Ada Naga Catur Basri, kemudian ada saya sendiri Nurmalita Lestari, ada Novia Dina Romadona, dan yang terakhir ada Barat Terbaik. Nah, untuk tiga bangunan yang kita observasi sendiri, nanti ada gedung KPPN Malang atau Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara, kemudian ada Tugu Un Malang, dan yang terakhir ada Gedung Kembar Malang atau Gedung Raja Bayu. Selanjutnya kita masuk ke yang nomor 1, yaitu Gedung KPPN, Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara, yang berada di Jalan Merdeka Selatan nomor 102. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sejarah gedung KPPN. Nah, gedung KPPN atau Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara yang sekarang disebut, itu dulunya merupakan kantor pusat pemerintahan bersama Keresidenan Malang atau kantor besar untuk Gubernur di Kota Malang. Dan dibangun pada tahun 1936, kemudian baru diresmikan pada tahun setelahnya, yaitu 1937. Dan bangunan ini dirancang oleh arsitek M.B. Tiedemann yang mengusung konsep dari rumah pertanian yang ada di pedesaan Belanda. Nah, pembangunan kantor pusat administrasi ini sebelumnya sudah direncanakan pada masa Residen pertama, yaitu Hendrik Kool, namun baru terrealisasi pada masa kepemimpinan Residen kedua, yaitu R.K.A. Birch. Nah, berikut adalah foto dari Residen kepemimpinan Residen kedua Malang ya. Ada R.K.A. Birch yang menjabat sebagai Presiden kedua pada tanggal 26 Mei 1934 sampai dengan September 1937. Nah, ini kantor KPPN ini baru terrealisasi saat kepemimpinan Presiden kedua tersebut. Kemudian yang di atas ini ada J.H. Bustra. Beliau adalah wali kota terakhir Kota Malang yang berdarah kebangsaan Belanda. Oh ya, sebelum itu saya sampaikan lagi sejarah bahwasanya gedung KPPN ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan keberadaannya ini sangat berpengaruh pada perkembangan kota-kota yang ada di Hindia Belanda. Nah, kota-kota yang ada di Hindia Belanda ini juga berpengaruh terhadap ini kayak politik desentralisasi yang nanti akan saya jelaskan. Nah, ini pada tahun 1903 kita mundur lagi ke belakang. Pemerintah Hindia Belanda itu mengeluarkan undang-undang desentralisasi yang maksudnya itu memberikan pemerintahan sendiri kepada wilayah keresidenan. Ketua Dewan Wilayah adalah residen dan Dewan Kota Madia adalah asisten residen yang dalam pengembangannya diganti menjadi wali kota Madia. Nah, ini desentralisasi yang tadi saya sebutkan. Secara garis besar memberikan peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Desentralisasi merupakan peluang dibentuknya pengelolaan keuangan yang merupakan awal dari lahirnya KPPN atau Pembendaharaan Negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk materi atau bab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya Zara akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait gaya arsitektur gedung KPPN Malang ini yang diarsitekturi oleh M.B. Tiedemann. Nah, sebenarnya lagam desain apa sih yang diterapkan di gedung KPPN Malang ini? Yaitu percampuran dari gaya desain New Bowen dan pedesaan di Belanda atau biasa disebutnya dengan pertanian Saxon. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu rumah pertanian di Saxon itu bentuknya seperti apa sih? Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Mirip kan dengan atap yang ada di gedung KPPN Malang. Begitu. Nah, M.B. Tiedemann ini sendiri juga mengatakan bahwasannya niat saya adalah untuk mengekspresikan monumentalis pedesaan tertentu di sini. Nah, desain ini akan berkesesuaian dengan situasi di Malang. Nah, pedesaan yang dimaksud itu tadi adalah pedesaan Saxon. Gitu. Lanjut. Nah, ini merupakan salah satu furnitur yang ada di dalam gedung KPPN Malang, di mana dia diambil dari luar, bukan memang dari awal ada di gedung situ, karena
eh, barang-barang asli yang ada di gedung situ tak luput dari tragedi pembakaran di Malang pada tahun 1947. Nah, ini kurang lebih adalah furnitur yang ada di pedesaan di Belanda. Seperti itu. Kemudian saya akan membahas terkait gaya desain New Bowen yang ada di Gedung KPPN Malang. Nah, sebelumnya sebagian besar gedung-gedung kolonial yang ada di Malang yang dibangun sesudah tahun 1920 itu memang bergaya New Bowen yang disesuaikan dengan iklim dan sumber daya yang ada di sekitarnya. Nah, sebelumnya apa aja sih ciri-ciri gedung yang beraliran New Bowen ini? Yang pertama, memiliki denah simetris pada bangunannya. Kemudian, dominannya itu berwarna putih. Terus yang ketiga, umumnya beratap datar, tapi uh, dikecualikan gedung KPPN tadi karena terinspirasi pedesaan yang ada di Belanda yang bernama Seksam tadi. Kemudian volumenya bangunan itu kubus, memang cenderung mengikuti aliran kubisme ya New Bowen ini. Kemudian banyak jendela dan ventilasi. Kenapa banyak jendela dan ventilasi? Itu berhubungan dengan slogan utama dari gaya desain New Bowen ini yaitu cahaya dan udara. Oke, lanjut. Di sini kita akan melihat bagian-bagian gedung KPPN yang beraliran New Bowen ini. Yang pertama ada bagian dinding. Sudah dapat dilihat bahwasannya didominasi oleh bentuk kubus dan didominasi juga dengan warna putih gitu. Lanjut. Nah, di setiap bagian dinding ini jika diperhatikan ada granit yang kira-kira tingginya itu 1 meter yang mengelilingi gedung yang berwarna hitam ini atau lebih jelasnya, nah ini seperti ini, begitu. Lanjutnya ada bagian kolom dan pilar di mana bentuknya itu sederhana dan memiliki permukaan yang halus. Kemudian, nah yang menjadi poin utama pada bangunan New Bowen ini yaitu bagian jendela dan ventilasi. Nah, selain fungsi sirkulasi udara atau fungsi kesehatan karena cahaya mataharinya, terdapat juga fungsi sosial atau yang digunakan pada zaman kolonial Belanda pada zaman itu untuk mengamati kegiatan para pribumi gitu. Selanjutnya ada pada bagian pintu, di mana menggunakan material kaca yang disusun pada bagian atas dan pintu. Nah, ini juga pembuatannya itu disesuaikan dengan iklim yang ada di Malang. Pada gedung KPPN ini kebanyakan memang ukurannya gigantis atau terlampau besar. Nah, jika disimpulkan, penggunaan bentuk pada gedung KPPN ini memang berbentuk sederhana dan tidak banyak ornamen, seperti gaya-gaya New Bowen pada umumnya. Dan juga penggunaan jendela dan pintunya disesuaikan dengan iklim yang ada di Malang. Kemudian, selain gedung KPPN, kita juga mengobservasi toko UN yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 5. Nah, sejarah singkatnya yang akan saya jelaskan berikut ini. Nah, toko UN ini pertama berdiri pada tahun 1912 yang bertempat di Yogyakarta yang didirikan oleh Lim Ginyo, yang dimana nama toko UN ini terinspirasi oleh nama depan suaminya, yaitu Un Jok-hook. Nah, yang selanjutnya, toko ini berkembang menjadi kafe es krim dan restoran yang kemudian membuka cabang di antaranya di Jakarta, Semarang, dan Malang. Nah, yang bangunan yang sekarang Tokoan itu pada tahun 1920 itu merupakan toko serba ada atau Warenhuis milik orang Amerika, dan yang kemudian pada 1930 barulah Lim Ginyo mengganti kepemilikannya menjadi Toko Un. Nah, Toko Un dulu ini juga selalu menjadi tempat berkumpul orang Belanda di akhir pekan. Nah, begitulah sejarah singkat dari Toko Un. Terima kasih. Akan melanjutkan penjelasan dari Zara yaitu tentang gaya desain di toko Owen. Jadi toko Owen itu menggunakan gaya desain Neo Bowen dengan ciri-ciri penggunaan warnanya yang dominan putih, atapnya yang datar, bangunannya tidak terlalu tinggi atau lebih manusiawi, menggunakan banyak elemen dekoratif dan sirkulasi udaranya yang lebih dinamis. Nah, kemudian untuk arsitekturnya, yang pertama adalah tembok yang memakai berbahan bata merah yang diberi finishing cat berwarna putih dan juga hijau.
Kemudian untuk furniturnya yaitu ada meja dan kursi yang memakai bahan dasar kayu dan juga untuk kaki-kakinya menggunakan besi. Yang ketiga adalah plafon yang berbahan campuran kuningan dan juga tembaga yang diberi warna cat berwarna putih. Namun seiring berjalannya waktu itu berubah warna menjadi kekuningan. Kemudian untuk pintunya, di pintu masuk ini menggunakan cat warna hijau dan juga berbahan dasar kayu. Untuk lantai memakai bahan keramik dan bermotif polos. Dan yang terakhir adalah untuk pencahayaannya. Ada dua, yaitu yang alami yang berasal dari cahaya matahari, yang dari eh, jendela-jendela, yang kedua adalah cahaya buatan yang berasal dari lampu. Nah, kemudian gedung yang ketiga yaitu gedung kembar atau juga dikenal sebagai gedung Raja Bali. Untuk sejarahnya, jadi gedung kembar itu terletak di perempatan Jalan Kahuripan, Sumeru, dan Basuki Rahmat di Kota Malang. Gedung ini itu diarsiteki dan dibangun oleh Karl Bosch yang kemudian dilanjutkan oleh Herman Thomas Karsten pada tahun 1936. Ya, ide awalnya itu dibuat karena terinspirasi dari Karl Bosch sendiri yang waktu itu baru saja memiliki anak kembar. Nah, untuk keadaan gedung kembar saat ini, yang gedung kembar di sebelah utara sudah diubah menjadi Cafe Lafayette yang dengan tetap mempertahankan arsitektur aslinya. Dan yang sebelahnya, di sebelah selatan, sudah terkesan tidak terawat. eh, Temboknya itu dibiarkan runtuh dan bahkan banyak coretan-coretan yang dibiarkan di sana. Dan atapnya itu juga banyak yang bolong-bolong dan juga lantainya banyak sampah-sampah yang berserakan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, lanjut. Nama saya Novia dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai gedung kembar. Yaitu saya di sini akan menjelaskan mengenai gaya desain yang dimiliki oleh gedung kembar. Oke, itu tadi sekilas mengenai eksterior yang dimiliki oleh gedung kembar ini. Jadi observasi kami itu pada bagian gedung kembar itu cenderung lebih terbatas daripada bangunan-bangunan yang sebelumnya karena bangunan gedung kembar ini memang sudah tidak terlalu terlawat. Yang bangunan barunya tuh mereka juga tetap ingin menegaskan nuansa Art Deco, namun kami lebih memutuskan untuk mengobservasi bagian-bagian asli gedung. Jadi kalau yang di Lafayette itu merupakan bagian baru. Jadi meskipun mereka tetap mempertahankan unsur Art Deco, tapi kami ingin lebih berfokus kepada unsur eksterior yang dimiliki oleh gedung kembar ini. Baik, lanjut. Nah, ini beberapa contoh peninggalan dari gedung kembar yang asli yang belum direnovasi. Ini terdapat penggunaan kaca-kaca yang hiasan seperti ini. Nah, dapat dilihat di situ itu merupakan kaca yang berbentuk kubus-kubus gitu ya. Jadi dapat menunjukkan di situ terdapat sentuhan desain kubisme Bauhaus gitu. Jadi kan Art Deco itu sejarahnya merupakan gaya desain yang dipengaruhi oleh berbagai macam aliran modern. Jadi ada kubisme, futurisme, Bauhaus, konstruktivisme, Art Nouveau, dan lain-lain. Jadi dari hiasan kaca berwarna itu kami dapat menyimpulkan bahwa memang gedung kembar ini merupakan gedung yang bernuansa Art Deco. Lalu penggunaan material-materialnya cenderung bentuknya kotak-kotak, terpengaruh dari unsur kubistis, namun masih dapat memberikan efek mewah seperti pada hiasan tiang pilar yang ada di pintu ini. Jadi dia meskipun sederhana tapi masih bisa memberikan unsur kesan mewah terhadap bangunan. Ini adalah bagian dari bangunan yang kami temukan di gedung lama gedung lama yang belum direnovasi. Nah, ini lalu kami juga mendapat foto dari renovasi bangunan baru yang ada di gedung kembar. Jadi gedung kembar yang baru direnovasi itu menjadi kafe. Nah, ini kafenya mereka juga menggunakan konsep-konsep Art Deco di mana terlihat dari lantainya ini dia menggunakan
semacam lantai marmer yang dapat memberikan kesan yang mewah. Lalu penggunaan tembok-tembok ini, lalu penggunaan lengkungan-lengkungan pada bangunan itu juga merupakan ciri khas yang dimiliki oleh Art Deco. Lalu interiornya juga terdapat penggunaan bahan logam di situ yang dapat memberikan kesan mewah. Lalu ada focal point berupa lukisan bunga, sebenarnya bunga sakura yang juga memberikan kesan mewah. Pokoknya di bangunan baru gedung kembar ini mereka tetap mempertahankan konsep Art Deco di sana. Dan menurut pendapat kelompok kami, memang nuansa Art Deco pada gedung kembar ini, gedung kembar yang baru direnovasi ini terasa sangat kental. Jadi kesimpulannya adalah gaya desain yang dimiliki oleh gedung kembar ini merupakan gaya desain Art Deco karena dia menunjukkan penonjolan penggunaan jendela pada eksterior bangunan, lalu atapnya berbentuk datar dan seperti ada menaranya di sini. Lalu dia memanfaatkan bentuk-bentuk kubistis atau menganut aliran kubistis, futuristik, modern, dan dapat memberikan kesan mewah dan elegan pada bangunannya. Baik, cukup sekian pembahasan arsitektur yang ada pada gedung kembar oleh kelompok kami. Sebelumnya kelompok kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada pembahasan di gedung kembar ini, karena pada gedung kembar ini gedung yang benar-benar asli itu sudah sangat tidak terawat, sudah sangat kotor, tidak terawat gitu. Jadi kelompok kami mengalami keterbatasan untuk mengobservasi dari gedung kembar ini. Lalu jika ingin mengobservasi di bangunan yang telah direnovasi, memang bangunan tersebut memiliki nuansa Art Deco yang sama, akan tetapi kelompok kami juga mengidentifikasinya, namun tidak bisa lebih mendalam karena itu kan merupakan bangunan yang baru direnovasi, bukan bangunan yang asli. Memang sedari dulu interiornya sudah seperti demikian. Jadi mungkin pada bangunan baru memang terdapat beberapa inovasi-inovasi terbaru yang dilakukan oleh desainer interior yang dimiliki oleh Cafe Lafayette. Baik, cukup sekian presentasi mengenai gedung kembar.